Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam. Ya Rahman ya Rahim ya Latif ya Karim ya Allah ya Azim ya Fattah ya. Iftah qulubana wa qulub ahlina wa dzurriyyatina bi futuhil arifin. Wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma rzuqna ya rabb fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyatin ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharani amin. Kelanjutannya muka surah 252 atau 254. Empat. Muka surah berapa? 254. 254. 254. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih kelanjutan tentang ayat-ayat mutasyabihat yang dijelaskan oleh Hadratus Syekh radhiyallahu an, ayat ataupun hadis mutasyabihat ya, yang uh, keterangan penjelasan daripada keistimewaan manusia. Keistimewaan manusia yang kedelapan, kata Hadratus Syekh radhiyallahu an, Allah memberikan manusia 7 sifat yang menyerupai sifat ma'ani dan juga sifat ma'nawi. Jadi seakan-akan ada keserupaan ya Allah dengan makhluk. Maka itu Hadratus Syekh jelaskan. Baik, di antaranya adalah tentang datangnya Allah ya merupakan apa namanya awan, yakni datangnya itu merupakan awan. Ya. Tapi kita tak boleh mengatakan Allah itu macam awan, tak boleh. Baik, naungan awan itu ada dua macam. Ya. Naungan awan sebagai siksaan, ada naungan awan sebagai rahmat kasih sayang. Pertama, naungan awan sebagai siksaan seperti naungan awan yang terjadi pada kaum Nabi Syuaib yang disebutkan dalam firman Allah surah Asy-Syu'ara ayat 189, "Fakadzabuhu fa'akhadhahum 'adzabu yaumidz zullah innahu kana 'adzaba yaumin 'adzim." Ya. Kemudian mereka mendustakan Syuaib, lalu mereka ditimpa azab pada hari mereka dinaungi awan. Ini berarti awan yang datang merupakan azab. Sesungguhnya azab itu adalah azab hari yang besar. Di antara lagi adalah awan yang merupakan azab, tapi pada akhirnya diangkat oleh Allah seperti yang terjadi kepada kaumnya Nabiullah Yunus. Kan? Kaumnya Nabiullah Yunus diingatkan oleh Nabi Yunus tapi tidak menerima peringatan Nabi Yunus, sehingga pada hari yang telah disampaikan oleh Nabi Yunus awan semakin rendah semakin nampak hitam, kan Nabi Yunus akhirnya melarikan diri. Tapi dalam keadaan seperti Nabi Yunus dah tak ada, kemudian kaumnya Nabi Yunus ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya awan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala tak jadi menimpa kepada kaumnya Nabiullah Yunus. Nah, jadi di sini awan datangnya Allah digambarkan sebagai awan, yakni azab Allah. Nah, gitulah azab Allah berupa awan. Baik, kemudian semuanya itu juga Allah jadikan perumpamaan ya bagi Al-Quran, sebagaimana dalam firman-Nya, au kasayyibim minas sama'i fihi dzulumatun wa ra'dun wa barqa. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan. Nah, ini orang apabila Allah mensifatkan orang munafik ya, dalam kebanyakan tafsir di sini menyifatkan orang munafik seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh dan kilat. Nah, ini sifatnya orang orang munafik begitulah ya. Adapun naungan awan sebagai rahmat kasih sayang berupa tanda-tanda kekuasaan Allah untuk melimpahkan rahmatnya yang laksana hujan lebat untuk mengguyur hati orang-orang mukmin. Maka itu selalunya kita kalau
waktu musim hujan, apalagi hujan yang pertama, kita disuruh berdoa sebab hujan bawa rahmat. Ya. Ya. Maka itu kadang-kadang kalau kita hujan, alhamdulillah hujan, mudah-mudahan ini hujan yang membawa rahmat. Nah, hujan yang rahmat. Baik, maka dikatakan turunnya hujan itu, eh, mengguyurnya hujan kepada orang mukmin diibaratkan apa? Rahmat tadi, kekuasaan Allah melimpah sebagai rahmatnya. Sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim radhiyallahu an, Imam Bukhari dan yang lainnya berupa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan petunjuk dan ilmu yang dengannya aku diutus itu seperti perumpamaan hujan lebat yang merata di muka bumi, kan? Diutusnya Rasulullah adalah merata kepada semua bumi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, jadi diibaratkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah seperti hujan tadi itu yang merata seluruh bumi dan untuk membasahi. Jadi hidayah dan ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terhad kepada satu kaum sahaja, yang merata di muka bumi. Adapun penampakan bentuk itu adalah sebagai perwujudan amal perbuatan manusia. Nanti di akhirat, amalan-amalan seseorang itu akan, padahal amalan, perbuatan, tapi amalan itu nanti akan Allah wujudkan uh, apa namanya sebagai bentuk seseorang. Ya, contohnya di sini telah dijelaskan bahwa amal-amal perbuatan manusia akan berwujud dengan bentuk yang berbeza-beza. Sebagaimana dalam hadis dari Sayyidina Barra radhiyallahu anhu dengan sanad sahih yang diriwayatkan oleh pemilik kitab-kitab sunan seperti Imam Ahmad dan yang lain-lain berupa hadis, sesungguhnya kuburan mayat mukmin akan diluaskan sepanjang penglihatan matanya. Ya, sebab amalan, disebabkan amalannya lah maka kubur mukmin akan berubah menjadi tempat yang luas. Maka itu doa kita apa? Luaskan kuburnya, jadikanlah kuburnya raudhah min riyadil jannah. Tapi hakikatnya kalau kita korek kembali, kalau kita keduk kembali kubur ya macam gitu juga. Ya, tapi bagi ahli kubur sama ada kuburannya itu menjadi raudhah min riyadil jannah au khufrah min khufarin niron. Sama ada kuburnya itu menjadi taman di antara taman surga ataupun liang daripada liang apa namanya neraka. Nah, ini. Baik. Dan amal perbuatannya akan dirupakan dengan bentuk laki-laki yang tampan wajahnya. Nah, ini. Jadi yang dibawakan hanya amalnya saja, kan? Hartanya ditinggalkan, keluarga yang dikumpulkan ditinggalkan, harta yang ditinggalkan, yang dikumpulkan juga ditinggalkan. Yang dikumpulkan yang ikut hanyalah amal ibadahnya saja. Yang menemani kita dalam kubur kita adalah amalan-amalan kita. Dan amalan kita akan ikut hadis ini ada dua macam mungkin. Di antaranya kalau amal baik, maka amalan-amalan itu akan dirupakan dengan bentuk laki-laki. Ya. Laki-laki yang tampan wajahnya, harum baunya, dan bagus pakaiannya. Begitu cantik, kemaslah, kan? Itu adalah amalan-amalan dia datang. Apabila nak disiksa dari kakinya, kakinya akan menjawab, saya digunakan pergi untuk khususi Masjid Rahmatullah. Nah, apabila malaikat nak datang dari arah tangan kanannya, arah tangannya mengatakan, tangannya bercakap, saya digunakan untuk menderma. Begitulah, saya digunakan untuk menggerakkan tasbih berzikir dan lain sebagainya. Ini. Jadi amalan-amalannya itu akan selain anggota badannya akan bercakap, begitu juga akan dirupakan seorang laki-laki apa? Yang handsome tadi itu. Lalu mayat bertanya, siapa kamu? Laki-laki itu menjawab, aku adalah amal solehmu. Ya, amalan-amalan soleh yang kita lakukan, zikir-zikirannya ke, sedekahnya ke, khidmahnya ke,
Jangan diremehkan amal soleh walau sekecil apapun. Saya pernah dengar kalau dulu zaman almarhum Kiai Nabhan ada seseorang yang suka mengatur slipper cantik aja. Sunnah itu tak dilakukan lagi nampaknya. Dulu saya pernah dengar lah begitulah. Ya. Itu pun amal soleh memudahkan orang turun dari masjid aja kaki langsung masuk. Tak payah nak memusingkan pak badan kan. Nah, itu. Jangan diremehkan amal-amal soleh. Walau sekecil apapun, maka itu Rasulullah mengatakan, la tahkironna minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan perkara yang baik walau sekecil apapun. Kan? Mengangkat sound system, membantu mengangkat kotoran, kan? Menggerakkan tabung, mengangkat tabung, ikut hitung duit. Ya, itu termasuk amal soleh semua. Ah, itu tugasnya bendahari lah. Ah, siapa yang nak duduk, duduklah. Sambil iktikaf, sambil tolong hitung duit. Ah, itu pun amal soleh juga supaya cepat habis hitungnya. Contoh lah. Nah, ini. Sekecil apapun amal soleh. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Fama ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan. Kita akan melihat nanti hasilnya. Akan melihat apa balasannya. Begitu juga sebaliknya. Fama ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan kejahatan walau sekecil zarrah, sekecil biji sawi pun juga akan melihat akibatnya. Sedangkan mayat yang semasa hidupnya menyimpang dari kebenaran, ya, ini, yakni suka melakukan kemaksiatan, maka amal perbuatannya akan dirupakan dengan bentuk laki-laki yang jelek wajahnya, busuk baunya, dan jelek pakaiannya. Lalu mayat itu bertanya, siapa kamu? Bau busuk ni siapa? Dah wajah mengerikan, bau busuk lagi. Laki-laki itu menjawab, aku adalah amal jelekmu. Na'udzubillah min dzalik. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnad. Baik. Dalam hadis sahih telah dijelaskan tentang penyerupaan kematian dengan bentuk seekor domba. Jadi orang meninggal diserupakan dengan domba. Menyerupakan harta dengan bentuk ular yang kepalanya putih. Itu harta benda diserupakan dengan ular. Maka itu siapa yang dah kewajiban zakat tapi tak keluarkan zakat, nanti akhirnya di akhirat nanti dibelit oleh ular. Kan? Ularnya melilit badannya yang ular yang terbuat dari api. Ini. Jadi kepalanya putih digambarkan karena sangat banyaknya racun dan usianya yang sangat tua. Dan dengan bentuk yang lain, ya, macam-macam bentuk penyerupaan malaikat dengan bentuk manusia. Dan malaikat ini kan aslinya bukan manusia. Malaikat kan hanya nur cahaya. Tapi malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah boleh berubah bentuk sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh adalah malaikat Jibril yang datang kepada Rasulullah dalam keadaan apa? Pakai pakai jubah yang putih bersih, kemudian duduk di depan Rasul, lututnya dipertemukan dengan lutut Rasul, kedua tangannya memegang paha Rasul, kemudian tanya kepada Rasulullah, kan mahwal mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan dan lain sebagainya. Begitu juga malaikat Jibril yang datang kepada Siti Maryam yang berupa apa? Berubah menjadi apa? Seorang laki-laki yang handsome yang memberikan kabar kepada Siti Maryam bahwa kamu akan mempunyai anak. Macam mana aku nak punya anak? Aku tak pernah disentuh oleh laki-laki. Maka malaikat Jibril memberitahu itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala dengan arti kata kalau Allah nak menghendaki amalan-amalan berubah dirupakan manusia, kemudian malaikat-malaikat dirupakan seperti manusia tadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Dan dalam hadis banyak sekali tentang penjelasan semisal ini banyak perubahan-perubahan contoh. Contoh paling mudah lagi adalah burung ababil. Kan burung ababil yang datang itu yang apa dalam surah Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil itu. Kan burung ababil. Itu pun juga apa? Malaikat-malaikat yang berupa kemudian berupa bentuk
burung. Sudah maklum bahwa amal perbuatan merupakan sesuatu yang baru, kan? Benda yang baru setelah dikerjakan. Berarti sebelumnya tak ada, kemudian dikerjakan, barulah berarti. Jika penampakannya telah ditetapkan, kan? Amal ibadah tadi penampakan jadi manusia lah, jadi apalah tadi kan. Dan akan diwujudkan dalam bentuk benda. Padahal amal perbuatan boleh berwujud ya oleh Allah Subhanahu wa taala diwujudkan dalam bentuk benda dan jisim seperti seorang laki-laki yang handsome tadi itu padahal sudah jelas bahwa amal perbuatan bukan berupa jisim kan berupa amalan kan dan bukan jisim dan bukan benda begitu juga malaikat bukan manusia kan tapi kalau Allah menghendaki jadi manusia berubahlah jadi manusia. Maka dengan perumpamaan semuanya ini dapat dianalogikan dengan kedatangan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk amal perbuatan. Nah, jadi kalau Allah nak menghendaki kedatangannya Allah dalam bentuk amal perbuatan. Nah ini. Dan kedatangan Allah Subhanahu wa taala dengan apa namanya? Dengan bentuk amal perbuatan itu bukan berarti Allah memiliki bentuk, bukan. Allah tidak berbentuk. Jadi Allah kalau datangnya Allah berupa naungan awan tadi, bentuk macam awan, bukan berarti Allah ini berbentuk. Tidak, Allah menghendaki kedatangan rahmatnya itu berupa awan tadi itu. Ini. Dan penisbatan serta penyandaran bentuk amal perbuatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan berarti bentuk amal itu adalah zatnya Allah, bukan. Ya, bentuk itu bentuk amalan itu bukan zatnya Allah. Nah ini sebagaimana telah datang tentang penisbatan kedua tangan dan kedua kaki terhadap malaikat Jibril alaihissalam dari hadis Umar riwayat Imam Muslim dan lainnya yaitu berkataan Umar telah datang kepada kami seorang laki-laki yakni malaikat Jibril yang berpakaian putih-putih sampai pada kalimat lalu laki-laki itu menyandarkan kedua lututnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini seperti yang tadi itu. Ini hadis Jibril ya tentang apa? Tentang pertanyaan malaikat Jibril kepada Rasulullah mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan. Kemudian mata sa'ah ya pertanyaan bila datangnya hari kiamat. Nah, dan lain sebagainya. Nah, ini. Baik. Dan juga telah maklum bahwa kedatangan malaikat Jibril alaihissalam dengan kedua tangan dan kedua kaki. Jelas kan? Kaki bertemu dengan lututnya, bertemu dengan lututnya Rasul. Tangannya diletakkan di atas kedua paha Rasul. Nah ini. Yang merupakan jisim tapi bukan berupa zat. Sebab malaikat, malaikat adalah cahaya. Ya ini. Berupa jisim, bukan zat. Dengan inilah dapat diketahui bahwa para hamba Allah ketika melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat akan menjumpai kenikmatan yang bercorak ragam macam-macam. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Tak tahulah apa nanti yang dilihat, ya. Apa yang akan dilihat? Memang yang dilihat Allah tapi Allah apa namanya? Dalam apa bentuk yang hambanya tadi melihatnya bercorak ragam tadi, yakni setiap orang akan menyaksikannya dalam bentuk amal perbuatannya sendiri sesuai tingkat muraqabahnya kan. Mungkin tak sama antara satu sama lain kan. Sama-sama pergi khususi, tapi mungkin tak sama. Kesungguhannya tak sama, istiqomahnya tak sama, muraqabahnya tak sama kan. Mungkin waktu baca ya qadhiyal hajat, ya kafiyal muhimmat, tak sama antara satu sama lain. Kemampuan seseorang untuk untuk khusyuk ini tak sama. Maka itu nanti ya berbeza-beza, kan? Ya. Jadi dalam bentuk amal perbuatannya sendiri sesuai dengan tingkat muraqabahnya, ketulusannya dan kesungguhannya ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang kita mohon, mudah-mudahan kita diberikan kesungguhan, diberikan ketulusan kan saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, saat kita di antaranya saat kita hadir majelis khususiyah
tidak ada rasa terpaksa. Kan? Karena memang ingin, kepingin kumpul dalam zikir, majelis zikir. Karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Kepingin nanti dikumpulkan di akhirat. Saya ini apalah, saya ini tak ada apa-apa. Amalan pun tak ada, amal pun tak seberapa. Mudah-mudahan ya Allah dengan saya kumpul majelis zikir ini, majelisnya guru-guru ya Allah. Mudah-mudahan di akhirat kami dikumpulkan bersama beliau-beliau lah ya Allah. Ini aja yang kita inginkan. Ini tak ada apa-apa yang nak dibawa kan. Apalah yang akan kita bawa? Hah? Maksiat kita mungkin lebih banyak daripada amal ibadah kita. Tapi insya Allah karena kesungguhan saat kita menghadap Allah, nah, dengan ketulusan kita dalam berkhidmat kepada Allah, nah, khidmah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khidmah kepada guru yang membawa kita kepada Allah. Moga-moga dengan berkahnya kesungguhan itu kita akan diakui sebagai muridin, muhibbin, mu'takidin yang pada akhirnya akan dapat berkumpul dengan beliau-beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Begitulah ikhwan akhwat apa yang boleh uh, dikongsikan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم يا نافع اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ارزقنا حبك وحب ما يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi asyafil musyaffa wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.